Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan mengkaji makna dari kata imam. Imam itu maknanya luas, maknanya kata pemimpin. Pemimpin itu bukan saja menjadi seorang presiden, bukan saja menjadi seorang kiai, tuang guru, dan bukan saja menjadi seorang guru, atau bukan saja menjadi kelompok pemimpin kelompok-kelompok tertentu. Kata imam ya. Kata imam itu setiap manusia yang mempunyai keluarga, ada imam-imamnya. Setiap yang sudah membina rumah tangga, yang sudah menikah, punya anak, maupun yang belum punya anak. Laki-laki itu dinamakan pemimpin di rumah tangganya. Jadinya pada umumnya para bapak-bapak. Para bapak-bapak itu adalah pemimpin atau imam di rumah tangganya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan dan ajaran Islam. Dalam Islam, suami adalah imam dalam rumah tangga. Hal ini tercantum dalam hadis yang berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam ajaran Islam, imam keluarga dalam membina rumah tangga ialah pemimpin, jadi contoh atau panutan, pelindung yang membimbing anggota keluarganya dalam menjalani prinsip-prinsip ajaran Islam. Seorang suami yang baik harus menjadi suatu contoh dan bertanggung jawab atas keluarganya. Bertanggung jawab atas keluarganya, istrinya, anaknya yang dia bina. Beberapa tanggung jawab seorang imam, seorang pemimpin keluarganya adalah mengelola rumah, mengelola rumah tangga, merawat anggota keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial dan ekonominya, mengajarkan nilai-nilai yang dijalani setiap kehidupannya, setiap harinya di rumah, yang baik pada anak-anaknya dan istrinya. Allah memberikan kepemimpinan kepada laki-laki, suami, para bapak-bapak dimanapun Anda berada, karena mereka mengemban kewajiban. Apa itu mengemban? Mengemban kewajiban, memiliki kewajiban, memiliki tugas yang lebih banyak dibanding wanita, dibanding istrinya. Kalau istrinya kan seperti melayani suaminya, mengandung, melahirkan gitu, memberikan nafkah. Kalau suami kan memberikan nafkah, mahar, dan memberikan perlindungan. Jadi kalau suami itu, seorang menjadi seorang suami, lebih banyak tanggung jawabnya. Belum dia harus bekerja, dan belum dia harus membina rumah tangga itu, menyarankan, menasehati istri, terus memberikan contoh kepada anak-anaknya. Sehingga kita tidak heran kalau para bapak-bapak atau terutama saya, kalau saya tidak menyarankan istri saya
mana syar'i yang diajarkan oleh agama kita. Dalam syar'i itu kan ada halal haram, makruh mubahnya yang kita tidak tahu. Jika kita tidak menyarankan, jika kita tidak memberikan arahan atau pelajaran, maka dia tidak akan tahu apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia kerjakan dalam tindakannya. Harus mengetahui mana baik dan mana buruknya, mana boleh dan mana tidaknya. Begitu juga kepada anak kita. Anak kita harus bisa didik agar ia tahu mana yang baik dan mana yang tidaknya. Tidak semestinya seorang bapak, semua bapak-bapak tidak semestinya harus menghafal semua firman, menghafal semua hadis, menguasai semua kitab. Akan tetapi cukup ia pahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidaknya ia harus bisa sarankan. Sehingga seorang suami itu diwajibkan atasnya para imam-imam memimpin, menjadi suatu contoh kepada anaknya dan istrinya. Sehingga hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para bapak-bapak dimanapun Anda berada, bahwa tanggung jawab adalah suatu hal yang wajib bagi semua para bapak-bapak. Sehingga jawaban dari segala apa yang harus kita lakukan, jalankan dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dari saran seorang pemimpin dalam rumah tangganya, yaitu adalah bapaknya, menyarankan anaknya apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sehingga kita tidak heran seandainya para bapak-bapak misalkan sering minum minuman keras, memperlihatkan anaknya di rumahnya. Jangan heran bahwa suatu saat jika ada anaknya menjadi seorang pemabuk atau peminum, mohon maaf. Dan seandainya para ibu atau para bapak yang mencontohkan anaknya di rumahnya, seandainya dia sering berkata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar yang tak patut untuk dilontarkan atau dikatakan, seperti halnya kita melontarkan kalimat-kalimat yang najis, seperti yang ada dalam binatang, menyebut nama binatang sebagai ucapan yang biasa saja. Kenapa? Karena ketika kita membiasakan diri untuk berkata kasar, maka diri kita akan keterbiasa dan anak kita mendengarkannya, dan jangan heran bahwa nanti anak kita mengikuti diri kita yang suka berkata kasar-kasar. Dan perkataan-perkataan yang kasar itu ialah suatu perbuatan, termasuk dalam perbuatan yang keji, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marak sak girang nyempata ni, dia girang nyempata laun anak girang nyempata. Dia biasa perlihatkan kita akan minum terus anak dan laun ini menjadi pemabuk. Begitulah diri kita. Kita selalu mencontohkan gimana perbuatan kita agar kita jaga diri kita dan menjadi suatu contoh untuk anak dan istri kita. Sebagai seorang suami tidak ada kata harus tidak bisa, ya. Tidak ada kata harus tidak bisa menyarankan. Kita harus, paling tidaknya kita harus mengetahui mana salahnya, mana benarnya, mana yang diperbolehkan dan yang tidaknya. Kenapa? Karena tanggung jawab kita adalah dari dunia sampai akhirat. Jika kita tidak menyarankannya, sebagai seorang bapak itu tanggung jawabnya penuh kepada anak-anaknya. Kecuali kalau sudah menikah. Sebelum menikah dia punya tanggung jawab.
Begitu juga istrinya. Istrinya adalah tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuhnya untuk menafkahinya, untuk mencari rezeki, untuk menafkahi baik secara zahir dan batin, sehingga harus memiliki dua prinsip: tegas agar ia selamat. Kita harus tegas agar dia selamat. Kita juga selamat gitu. Dan kita harus bisa menyarankannya dengan baik, dengan lembut. Lembut itu agar dia baik, agar menjadi orang yang baik. Menyarankan dengan cara yang lembut agar dia menjadi orang yang baik. Ketika kita tegas atau agak sedikit keras, tapi kerasnya kita tidak boleh memukulnya atau menyakiti berbentuk fisik, atau main kaki atau main tangan gitu. Begitulah seorang suami, sehingga harus mencontohkan. Tidak ada kata tidak bisa dan tidak ada kata tidak tahu akan suatu ilmu. Kenapa? Karena laki-laki itu wajib dituntut harus bisa menyarankan. Sehingga bukan berarti wajib semua kita hafal, walaupun ya hadis, firman dan sebagainya. Akan tetapi cukup kita membaca. Kalau kita tidak sempat mendengarkan suatu tausiah atau tuan guru, maka kita membaca hanya untuk mengetahui suatu ilmu mana yang baik dan mana yang tidaknya, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidaknya. Begitulah seorang suami adalah tanggung jawab penuh pada istrinya, sehingga nanti biar semua menjadi mengetahui apa yang harus kita lakukan dan tindakan. Sebelumnya kita mengukur segala sesuatu yang kita harus lakukan dalam menjalankan kehidupannya berdasarkan tuntunan yang benar. Sehingga tentu semua imam-imam, semua laki-laki, semua bapak-bapak itu imam di rumah tangganya, sehingga wajib seluruhnya di semua para bapak-bapak itu kan menjadi imam. Sehingga mengajarkan semua bapak-bapak, semua yang sudah berkeluarga, membina rumah tangganya, wajib hukumnya mengajarkannya, membimbingnya, membinanya, sehingga bukan hanya kuat dalam suatu pekerjaan saja, akan tetapi kuatnya diri kita juga dalam membina rumah tangga. Dari setiap ujian pasti ada, karena kita tidak lepas dari ujian di dunia ini. Sehingga terkadang membina rumah tangga itu adalah suatu hal yang memang sehari-hari kita jalani, sehari-hari kita bina. Tentu ada saran, tentu ada yang berkenan dan tidak berkenannya, sehingga ada ujian dan tidaknya, ada senang dan tidaknya. Akan tetapi semua itu menjadi suatu nilai ibadah, karena laki-laki memang lebih berat pekerjaannya, baik terutama dalam bekerja ya. Kerja itu harus tidak peduli, dia harus bekerja keras. Ada yang bekerja keras seperti jadi buruh, ada yang jadi pegawai, ada yang tidak, dan ada yang jadi petani, dan ada yang jadi kuli dan sebagainya. Itu semua ia lakukan memenuhi kebutuhan keluarganya, agar memenuhi yang diwajibkan olehnya, agar menjadi nilai-nilai ibadah. Bekerja juga termasuk
adalah suatu nilai ibadah yang wajib dilakukan untuk menafkahi secara zahir, secara badan kita butuh makan kan, manusia itu makan. Sehingga semua itu harus wajib kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga oleh karena itu kita harus harus mampu, wajib bagi yang sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga kan anak-anak kan masih minta kepada orang tuanya, kecuali dia kalau sudah menikah lepas tanggung jawabnya. Seperti yang dijelaskan ya tentang rezeki, dijelaskan tentang rezeki pada surah Al-Ankabut ayat 64 yang artinya hidup di dunia ini tidak lain hanya suatu kesenangan dan permainan. Sesungguhnya kampung akhirat kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahuinya. Akhirat kehidupan yang sebenarnya jika ia mengetahuinya. Keterangan ayat 64 hal 592 sampai 593. Ada orang yang hanya memikirkan hidup saja dan semua tanggungannya untuk mencari uang dan kekayaan sehingga dia lupa akan akhirat. Padahal hidup di dunia ini hanya beberapa tahun saja, paling lama 100 tahun, kemudian mesti dia meninggalkan dunia yang fana, yang bersifat sementara ini. Maka seolah-olah seperti permainan dan sendoguro dalam sedikit waktu. Itulah makna dari semua itu adalah maka seolah-olah seperti permainan dan sendoguro dalam sedikit waktu. Maksudnya di dunia ini kemudian mesti dia meninggalkan dunia yang fana, yang bersifat sementara. Karena dunia yang bersifat sementara. Jangan salah paham mengartikan bahwa sendoguro belaka adalah permainan seperti orang main game. Kehidupan bukanlah dibawa atau dibikin main-main atau agama dan sebagainya. Bukan kita seperti main gadget atau main game. Seakan-akan kita menghalalkan segala cara seperti permainan-permainan yang dilarang oleh agama. Lalu kita memainkan kehidupan kita, memainkan keluarga, memainkan tanggung jawab, memainkan apa yang kita tidak boleh permainkan. Dan juga dijelaskan dalam ayat yang lain tentang hidup adalah sendoguro dan permainan belaka, yang artinya dalam keterangan Al-Hadid ya, Al-Hadid keterangan ayat 20 sampai 21 hal 808 sampai 809 ya. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sendaguro, permainan, perhiasan, dan bermegah-megahan antara kamu, serta berlomba-lomba pada banyak harta benda dan anak-anak. Umpama demikian itu seperti hujan yang menakjubkan orang-orang kafir karena tumbuhannya kemudian ia menjadi kering, lalu engkau lihat ia menjadi kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat siksa siksa yang keras untuk orang-orang kafir, dan ampunan dan keredoan daripada Allah untuk orang-orang mukmin. Hidup di dunia tidak lain hanya sesukaan tipuan. Maksudnya sukaan tipuan atau sendoguro belaka ialah maksudnya keterangan ayat 20 sampai 21 hal 808 sampai 809. Maksudnya dari semua itu jangan kita salah paham. Tolong disimak.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dunia ini adalah rendah dan hina maksudnya. Dunia ini adalah rendah dan hina maksudnya dibandingkan dengan akhirat yang mulia dan hebat. Dunia tempat bersendau gurau, bermain, berhias, bermegah-megahan dan berlomba-lomba, banyak harta dan ramai anak-anak sedang di akhirat adalah kalanya masuk surga, kesenangan, sesungguhnya kesenangan dan kebahagiaan yang abadi atau masuk neraka yang abadi. Nah, jadi kalau kita di alam akhirat atau di surga, kalau kita masuk neraka, jangan sampai kita bertindak saat keabadian dalam seperti tindakan-tindakan yang memang dilarang oleh Allah yang selalu kita lakukan, mana yang kita tidak perbolehkan, sehingga memang surga, ya, memang surga itu, kalau berbicara surga di dunia ini, surga itu diselimuti oleh duri. Tahu duri? Duri itu kan suatu hal yang keras. Memang di dunia ini adalah kita dididik oleh Allah agar kuat dalam segala ujian. Kita diberikan nafsu yang besar, kita harus kuat menahannya dengan sekuat-kuatnya. Kita diberikan kesenangan agar kita tidak melanggar apa yang dilarang dalam kesenangan. Kenapa? Karena kan yang senang-senang itu seperti berzina atau mabuk-mabukan atau apalagi yang senang-senang, seperti apa yang dilarang oleh Allah yang menjanjikan senang. Yang penting ada duit, kita bisa berbuat apa saja. Kita tidak menahannya. Kenapa? Karena memang dunia ini diselimuti, surga itu diselimuti dengan duri. Gimana kita menahannya, kerasnya cobaan dan ujian itu. Karena di dunia ini segala sesuatunya, terutama laki kan, dia tidak boleh malas, dia harus bisa memberikan makan untuk dirinya, istrinya, tidak boleh. Kenapa? Karena kita keras harus berusaha untuk bekerja, berusaha berpikir, untuk menasehati, untuk memimpin gitu. Semua itu suatu hal yang tidak mudah belajar, tidak mudah untuk terus-menerus bekerja sekuat semampu kita. Semua adalah suatu hal yang tidak gampang, tidak semudah kita membolak-balikkan telapak tangan. Begitu kita berdoa langsung jatuh duit atau jatuh emas dari langit, tidak bisa kan gitu. Sehingga semua itu penuh perjuangan yang keras. Surga itu diselimuti dengan duri. Dan begitu juga kalau neraka itu diselimuti dengan kebahagiaan, keindahan. Kalau neraka itu diselimuti dengan kebahagiaan, keindahan, seperti yang dijanjikan, seperti kebahagiaan kesenangannya, berzina atau mabuk-mabukan atau yang diharamkan oleh Allah kita halalkan gitu, kita lakukan, pokok yang senang-senang. Karena bawaan dunia ini adalah suatu yang senang, seperti merampok, mencuri, atau dan lain-lain. Yang pentingnya kita dapatkan sesuatu yang kita membuat kita senang, lalu kita melakukannya. Sehingga itu adalah neraka diselimuti oleh kesenangan. Jika Allah telah memberikan kita nafsu yang besar, jika kita tidak kuat menahannya, maka kita akan merasakan suatu hal yang dunia ini keterbatasan kebahagiaannya. Akan tetapi di samping itu kan kita menahan diri kita, gimana kuatnya keinginan kita, kuatnya kita menahannya. Termasuk orang yang hebat adalah orang yang diberikan nafsu yang kuat oleh Allah, tapi diberikan kekuatan untuk menahannya. Begitulah, sehingga setiap manusia di dunia ini adalah tantangan dalam hidupnya, tantangan untuk menahan segala tipu daya kehidupan dunia
yang bersifatnya memang kalau neraka itu sifatnya senang-senang, dalam arti neraka itu diselimuti oleh kebahagiaan, kesenangan. Akan tetapi kalau surga itu diselimuti oleh duri. Sehingga penuh cobaan, penuh tantangan, penuh penahanan. Kita harus tekan diri kita. Begitulah di dunia ini. Sehingga kalau dunia ini ya, tapi beda ya. Terkadang manusia kata senang, dia tidak senang melanggar apa yang tidak semestinya dilanggar oleh diri kita, dan ada juga yang memang senang. Paling tidaknya kita tidak menyenangi suatu hal yang memang tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam membina rumah tangga adalah suatu ujian yang keras seperti duri. Akan tetapi ada kebahagiaan yang memang mengarahkan dapat ke neraka. Begitulah sehingga di dunia ini ya. Tapi kalau zaman sekarang ya, kalau zaman Nabi terdahulu dalam membina rumah tangga setia semua para Nabi dan Rasul terdahulu. Mungkin tidak seluruhnya yang saya tahu, akan tapi seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk setia. Kenapa saya mengatakan setia? Baginda Rasulullah SAW terdahulu bukan orang yang memilih atau suka berpoligami sebenarnya, atau bukan memilih suka punya istri lebih dari 1, 3, 4 dan seterusnya. Akan tetapi istrinya yang mintai dirinya, dan istrinya pun ridho, dan yang lain yang ia pilih pun diridhoi. Sehingga dalam keridoan itu adalah termasuk suatu kesetiaan kepada yang kita sayangi dan cintai. Apabila dia ridho atau enggak sakit hati, bukan kita diam-diam, lalu kita jalani kehidupan penuh dengan kebohongan. Contohnya misalkan saya ini terus nikah diam-diam di luar misalkan, maka kehidupan saya penuh dengan kebohongan. Nanti saya kerja ya, saya di tempat istri yang lain. Jadi saya bohong. Nanti begitu anak kita kita tidak ceritakan di mana berapa saudaranya. Itu termasuk kita hari-hari kita menjadi bohong. Sehingga pada zaman Rasulullah tidak bohong, dan bukan tidak ridho, bukan tidak mau, dia yang mau. Sehingga akan tetapi bukan saya ingin memiliki istri lebih dari satu, tidak. Satu saja tidak habis ya. Saya ingat pesan guru saya terdahulu masih sekolah. Guru saya berpesan, apa yang ada pada orang lain, pulanglah ada pada istrimu. Sebenarnya istri itu, perempuan itu sama semua. Apa yang ada pada orang lain ada pada istri kita. Begitulah, sehingga kita tetap dalam mendidik diri kita, gimana caranya kita terus untuk bisa setia dengan cinta, bukan menyakiti cinta atau bukan mengkhianati cinta gitu. Begitulah kehidupan. Sehingga pernah saya dalam bahasa Sasaknya begejuh atau nyelik lah kan. Jadinya istri saya pernah khawatir, takut sampai ia mengatakan jangan nikah lagi, atau kalau nikah kayak dia marah gitu. Sehingga saya bilang, saya akan setia. Kalau kamu tidak percaya gimana setianya, gimana ridomu, maka seandainya kamu khawatir, maka sebagaimana kesetiaanmu, begitu pula diriku. Sehingganya bagaimana keridoanmu, kalau kamu mau, kalau kamu anggap aku yang mau menambah, tidak. Kalau kamu anggap aku yang mau
menikah karena nafsu atau karena memang melampiaskan nafsu atau memiliki istri yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat dan sebagainya. Jika kamu mengira bahwa itu semua adalah dusta atau bohong. Kenapa? Karena pada hakikatnya kan sampai sekarang saya tetap istri saya satu. Sehingga jika kamu khawatir atau mengira diriku begitu, lalu saya katakan kecuali kalau kamu yang memilihkan aku. Mana perempuan yang kamu pilih, nanti aku nikahi. Aku bilang saya bukan menikah atas dasar egois kemauan saya atau menyakiti dirinya atau tidak menghargai perempuan. Justru saya memuliakan perempuan, bahkan sampai saya memuliakan perempuan itu karena apa? Karena saya juga dilahirkan oleh seorang ibu, seorang perempuan, sehingga memuliakan perempuan itu adalah harus juga. Kenapa? Sehingga saya meninggikan derajat perempuan. Apa yang saya bilang? Sekiranya al-haq itu mau dibandingkan dengan uang pun tidak bisa. Mau dibandingkan dengan apa tidak bisa untuk menyakiti suatu apa yang kita tanggung jawabkan. Dalam arti bukan berarti kita tanggung jawab terus melanggar kodrat tanggung jawab kita, tidak. Sehingga saya pun begitulah. Sehingga diri saya ini, kalau engkau kira, saya bilang kepada istri saya, kalau engkau kira saya ingin nikah atau apa karena nafsu, karena atau diam-diam atau karena memiliki kemauan atau keegoisan diri saya atau kemauan diri saya, tidak mementingkan perasaanmu. Saya ini orang yang memiliki perasaan, saya bilang. Saya hargai cintamu, hargai kesetiaanmu, sehingga aku tidak setia. Kecuali engkau memilihkan aku, siapa mana perempuannya akan kunikahi, saya bilang. Dalam arti bukan berarti saya mempermainkan perempuan, menyakitinya, sehingga kekhawatirannya saya bilang jangan khawatir meski saya ini jelek ya, nggak tampan, sehingga kalau saya dikira memilih cantik saja, kan istri saya alhamdulillah bagi saya dia cantik kan gitu. Kalau saya memilih karena cantik, saya bilang pada istri saya, ya sudah, pilihkan saya di mana yang lebih bawah dari menurut dari dirimu. Orangnya mau hitam kah, mau tidak cantik kah, intinya pilihan. Saya akan nikahi jika memang kau kira aku ini egois atau mementingkan diriku atau kemauan diriku. Tidak, aku menghargai perasaanmu kecuali kau meridhoinya. Tapi di mana-mana ya tidak ada perempuan yang mau berbagi. Begitu juga lelaki. Akan tetapi pada zaman Rasulullah kan ada keriduan, itu bisa dilakukan oleh seorang laki, atau kalau seorang perempuan ya tetap haram. Tidak boleh ada perselingkuhan, tidak boleh ada melakukan suatu yang lain kepada yang lain kecuali kepada al-haq, kepada mahramnya. Kalau perempuan, kalau laki kan kalau dia nikah lebih dari satu kan, dengan secara halal nikah dia bisa berbagi. Akan tetapi perempuan tetap haram, tetap tidak boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya dosa apabila dia selingkuh atau berzina 3 kali lipat daripada dosa orang yang belum menikah, seperti masih dara, masih bujang, atau memang belusa man merari. Itu kan suatu hal yang lepas yang tidak memiliki hak lagi. Sehingga kalau yang masih berkeluarga, seandainya dengan yang lain 3 kali lipat dosanya kalau di hadapan Allah, dan diganjarkan 3 kali lipat. Begitulah kehidupan dunia ini. Kita tidak sehingga saya tidak menekan.
Dan juga seorang istri itu kan cuman tugasnya hanya dua ya, selain selain menafkah secara zahir dan secara zahir kepada suaminya, ya melayani suaminya, dan melahirkan. Nah, begitulah tugasnya. Kalau laki kan banyak, sehingga kalau laki itu tidak ada kata tidak memahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, karena laki itu didikannya lebih harus kuat, lebih harus tegak, bukan hanya kuat kerasnya diranjang saja akan tetapi kerasnya dalam perjuangan menafkahi istri dan anak. Nah, begitulah kehidupan dunia ini. Kita harus memiliki perasaan itu adalah suatu hal yang tidak boleh kita egois itu mementingkan diri sendiri, kesenangan diri kita, lalu kekasih kita sakiti, lalu kekasih kita abaikan, lalu kita seakan-akan kayak orang tidak peduli. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita jaga, sehingga sasaran pada dia ya. Tapi saya sering bercanda kepada istri saya, kalau saya jahat laporkan saya bilang pada istri saya, kalau saya jahat ya laporkan aja saya. Tapi istri saya bilang, kamu gila. Gila dalam arti saya kan tidak bertindak seperti orang jahat, masa dilaporkan. Sehingga enggak, kalau kamu aku sakiti atau aku main tangan sampai kau berdarah dan sakit dan terluka, aku menganiayamu, ya laporkan aku jika aku menganiayamu. Sehingga kenapa? Karena saya menghargai perasaan dan menghargai diri saya, dan menghargai orang lain, dan menghargai istri saya juga. Gimana dalam kehidupan ini kita harus menjadi orang yang pengertian, memahami segala apa yang memang baik harus kita pahami, dan kita harus mengenali apa yang memang tidak diperbolehkan, buruk untuk kita lakukan. Begitulah di dunia ini. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, sehingga begitulah kehidupan di dunia ini. Tapi pernah saya bilang pada istri saya, pernah nggak kamu memilih yang lain selain aku? Dia bilang tidak. Mau nggak kira-kiranya ada yang yang kau pikirkan dari aku? Katanya tidak. Justru dia menangis, nggak mau. Gini sampai pernah saya bilang ya, kalau kamu mau harta, uang, ya udah saya mau kerja ke luar negeri, saya bilang. Nggak perlu, di sini aja yang penting dapat makan, memenuhi kebutuhan untuk makan istri dan anak, walaupun tidak terlalu banyak gitu. Enggak, kalau kamu mau saya akan pergi merantau, sebagaimana dulu saya merantau, alhamdulillah rezeki saya banyak, saya bilang kan, selalu rezeki saya banyak. Enggak mau, justru dia enggak mau ditinggali, maunya bersama saja gitu. Di Lombok kan, saya tinggal di Lombok gitu. Sehingga saya menghargai perasaannya, bukan berarti saat kita melakukan sesuatu tanpa izin, tanpa ridhonya. Terutama segala sesuatu yang kita lakukan, agar berkahnya ya kita harus ada izin dan ridho dalam kebenaran atau dalam suatu kebaikan, tuntunan ajaran agama dan ajaran dunia kita. Sehingga seandainya saya pergi pun saya akan kena dengan undang-undang tidak diridhoi, tidak diizinkan, pergi tanpa keterangan, tanpa kan itu saya izin. Sampai saya WA waktu saya di kantor, gini, kamu pilih aja, kamu mau tetap di sini, aku mau kerja tetap di sini, atau ke Malaysia.
rezeki banyak, tapi kalau di sini cukup untuk sehari-hari kita, enggak usah di sini aja ya, jadi ya sudah, saya memutuskan ya pilih sini aja. Bukan berarti kita kalah sama perempuan, akan tetapi kita ingin membahagiakannya lebih, berupaya membahagiakannya lebih. Kita melihat masa depan, anak-anak kita juga kan gitu. Tapi itu semua cukup di sini katanya. Begitulah. Sehingga saya pernah mengatakan begitu. Pernah nggak kamu hayalin laki-laki lain? Saya bilang nggak pernah. Jadi saya hargai setiap perasaan yang memang saya tidak sia-siakan. Dalam arti saya tidak bawa hidup ini untuk memainkan orang atau memainkan perasaan diri saya dan istri saya. Dalam arti selalu bertindak apa yang membuat kita menyakiti pasangan kita, tidak menghargai pasangan kita, tidak menyakitinya. Itu yang upaya yang harus dilakukan. Begitu juga para nabi terdahulu, dia selalu mendapatkan ridho baru dia melakukan sesuatu hal yang berkeputusan dengan baik, sehingga dia melebihi istri dari satu. Tapi kalau tanpa ridho ndak ada ketenangan menurut saya. Dalam arti kan kehidupan akan kita jalani penuh dengan kebohongan. Dalam arti kerja nanti kan klien kata kita kerja membohong nanti kan. Terus anak-anak kita nanti dia tidak tahu saudaranya yang di sana, kita bohong lagi kan gitu. Jadi kehidupan kita akan dipenuhi hari-hari kita dengan sering bohong, sehingga itu bukan jalan suatu hal yang baiknya banyak, justru mudaratnya banyak. Sehingga kita perlu keridoan atau kemauan tanpa kita sakiti. Sehingga itulah yang harus kita hargai, dimana kita bersikap. Saya mementingkan adab ya, adab dulu baru ilmu. Begitulah pentingnya kita menjaga adab kehidupan kita, menjaga perasaan diri kita, menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan anak kita, menjaga perasaan istri kita. Kita hidup ini harus menjadi orang yang pengertian, bukan menjadi orang yang gampangan. Hidup di dunia ini menjadi orang yang pengertian, bukan menjadi orang yang gampangan. Hidup di dunia ini menjadi orang yang baik, bukan berarti orang yang semau-maunya. Begitulah kehidupan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya sampaikan. Muhammad, bila ada kesalahan, kehilapan, bila itu. Assalamualaikum.